Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Okta Laksa dengan NIM 2022-11071. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kreasi kami, yaitu mengenai memonitoring 3 sensor, yaitu DHT11 untuk gas, terus sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, dan DHT11 sebagai pengukur suhu ruangan. Nah, yang dimana di sini tuh ada kondisi masing-masing, kondisi tertentu agar suatu LED itu dapat aktif, atau di sini juga kami menggunakan satu buzzer, yaitu yang akan diaktifkan secara manual. Yang dimana di sini itu terdapat 4 jenis topik, yaitu yang pertama untuk sensor gas, lalu untuk sensor suhu, lalu di sini kontrol manual untuk fungsi aktuator sebagai buzzer, yang di sini kontrol otomatis sebagai sensor ultrasonik, yang dimana nanti hasil outputannya berada di bagian subscriber, yaitu kakak dan Rido. Nah, di sini gasnya itu masih sekitar nilai 700. Setelah saya berikan gas, maka dia akan nyala, dan LED yang ada di subscriber dia juga akan aktif. Kakak Rido, nyala nggak LED-nya? Nyala. Nanti untuk pembuktian ada di video selanjutnya. Setelah itu kita memonitoring suhu dan mengaktifkan LED kedua yang berada di sisi subscriber, yang dimana di sini saya hanya akan memberikan inputan nilainya saja, dan aktuatornya yang dimana itu sebuah LED itu berada di subscriber 1 atau 2. Nah, di sini kita berikan suhu dulu pada DHT11. Nah, setelah itu kita tunggu karena ada delay. Dan untuk syarat mengaktifkan LED kedua, yaitu ketika suhunya di atas 31. Apakah LED-nya nyala, Mas Kakak? Nyala masuk Pak. Oke, untuk kondisi LED-nya nanti bisa lanjut di video selanjutnya. Setelah itu di sini terdapat sensor ultrasonik, yang dimana dia akan mengaktifkan suatu LED ketika berada di jarak 10 cm. Yang dimana di sini saya bekerja sebagai subscriber dan publisher. Di sini saya menjadi subscriber sementara untuk dikarenakan kita jarak jauh dan agak susah untuk berkomunikasi. Di sini saya sengaja untuk menambahkan LED pada breadboard saya. Nah, di sini ketika jaraknya 18 cm, si LED belum nyala, LED ketiga. Dan ketika saya dekatkan jarak di mendekati 10 cm, di bawah 10 cm, maka LED akan nyala. Oke. Nah, setelah itu kondisi keempat, yaitu ketika si buzzer diberikan logika 1, maka buzzer akan aktif. Nah, buzzer akan aktif ketika diberikan logika 0, maka buzzer akan mati. Oke, mungkin sekian dari saya yang bekerja sebagai publisher dan subscriber. Dikarenakan kita jarak jauh, jadi saya sengaja tambahkan komponen agar saya sendiri juga dapat lebih mudah berkomunikasi sama teman-teman saya untuk mencoba codingan yang dimana kita udah kerjasama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video selanjutnya. Oke, selanjutnya saya Kak Erikson di sini untuk posisi saya sendiri itu sebagai subscriber. Jadi di sini saya menerima data yang dikirimkan oleh publisher, atau dalam kelompok saya itu adalah Okta. Jadi dari Okta sendiri nanti akan mengubah kondisi sensor-sensornya, dan pastinya jika sesuai dengan kondisi yang diinginkan, maka LED yang saya gunakan akan menyala. Dan untuk jenisnya tadi kan ada buzzer. Nah, karena di sini saya tidak memiliki buzzer, jadi saya menggunakan LED. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai saja. Untuk yang pertama bisa diarahkan untuk distance-nya, Mas Okta. Karena untuk distance ini akan aktif ketika dia itu berada di bawah 10 cm. Nah, dalam serial monitor juga sudah terlihat kondisinya. Nah, dari sini bisa terlihat untuk kondisi LED yang paling kiri itu merupakan LED distance menyala. Lalu selanjutnya bisa yang buzzer, Mas Okta. Oke, yang buzzer akan berikan logika 1. Ya, betul. Maka ya menyala, kita lihat. Oke, bisa dilanjut dengan gas, Mas Okta. Oke, saya mati dulu ya buzzernya. Oke, siap. Oke, bisa kita lihat sudah mati juga buzzer. Jadi di sini memang untuk pengendaliannya itu full oleh publisher.
Jadi karena saya subscriber itu sudah berlangganan dengan topik yang sesuai dengan publisher, maka otomatis untuk kondisi aktif dan matinya itu terserah dari publishernya. Untuk kondisi ppm-nya seberapa ini ya, kita lihat. Oke, masih di range 780-an. Oke, kondisinya ini akan aktif ketika dia itu berada di 950. Mungkin untuk codingannya itu nanti bisa dilihat juga. Oke, masih di kondisi 800-an. Oke, ini kondisi ketika dia sudah berada di atas 950. Nah, atau 1024 sudah aktif. Dan untuk kondisi selanjutnya itu adalah suhu. Ini ketika kondisi suhu masih di 28. Oke, dapat kita lihat di sini untuk kondisi suhunya itu berada di 32,10. Ya benar, di 32,10. Jadi lampu yang paling kanan ini dia itu merupakan lampu LED sebagai indikator temperatur. Maka di sini kondisinya masih nyala hingga temperatur DHT yang terdapat pada publisher atau Okta itu dia turun di bawah 31, maka otomatis untuk lampu LED ini itu akan mati. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai posisi saya sebagai subscriber. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ridwan Besagala dengan NIM 2022 1938. Di sini posisi saya sebagai subscriber yang kedua, yaitu untuk memastikan bahwasannya buzzer akan hidup dari si publisher. Nah, di sini apabila diberikan logika 1 maka buzzernya akan menyala, namun diberikan logika 0 maka buzzernya akan mati. Nah, dikarenakan kali ini buzzer yang saya gunakan itu memiliki frekuensi yang rendah, jadi untuk suaranya mungkin tidak terlalu jelas terdengar. Baik, untuk saudara Okta mungkin bisa dibuat ke logika 1 dulu. Ketika buzzer diberi logika 1. Udah? Baik, bisa dilihat di sini. Semoga kedengeran ya. Dia suara buzzernya. Saya deketin lagi. Oke, bisa di logika 0, saudara Okta. Nah, ini dia untuk buzzer sendiri sudah mati. Nah, jadi di sini kita hanya akan melihat bahwasannya saya sebagai subscriber hanya akan menerima data dari publishernya. Jika publishernya berlogika 1 maka untuk si buzzernya akan menyala, namun jika si publishernya akan memberikan data logika 0 maka untuk buzzernya akan mati. Baik, sekian dari saya subscriber yang kedua. Apabila salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.